Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembali kita bertemu dalam ibadah Komisi Wanita Hadasa. Kita akan memulai ibadah kita pada saat hari ini. Sebelum kita memulai, kita akan bersaat teduh sejenak. Kita akan mempersiapkan hati kita, pikiran kita untuk menyembah Dia yang Maha Tinggi. Haleluya Tuhan. Katakan bersama-sama, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Sekali lagi katakan, Tuhan Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan. Sepanjang hari beri penghormatan kepadamu ya Allahku. Haleluya. Mari kita sembah Dia. Pakailah setiap mulut untuk memuji dan menyembah Tuhan kita. Haleluya. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepadamu. Yesus, Kaulah perlindunganku, Engkau yang selalu kupuji. Mulutku penuh dengan pujian kepadamu ya Yesus Tuhan.
Shalom, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih Bapa yang setia. Saat ini kami mau kembali datang beribadah kepadamu ya Tuhan. Dengan penuh sukacita, kami siapkan hati kami untuk menerima firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Tuhan, kehadiran-Mu di tengah-tengah kami saat ini tidak akan sia-sia untuk menjadi berkat yang luar biasa bagi kami. Kami rindu Tuhan, urapan-Mu mengalir memenuhi hati setiap kami yang saat ini tengah mengikuti ibadah. Tuhan, biar Engkau saja yang memegang kendali ibadah ini, mulai dari awal sampai selesai. Hanya di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, kami buka ibadah ini. Terpuji-pujilah nama-Mu ya Tuhan Yesus Kristus, kekal selama-lamanya. Amin. Kita akan kembali menaikkan pujian, menyembah Dia, bersorak bagi Dia. Haleluya, segala puji syukur hanya bagi Tuhan. Melalui firman yang disampaikan oleh hamba-Nya, kita percaya mukjizat Tuhan masih ada dan terjadi dalam kehidupan kita. Haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di sana
Shalom, jemaat Tuhan yang ada di rumah, khususnya kaum wanita Hadasa yang ada di rumah saat ini. Kita masih beribadah secara online. Kita telah meninggikan dan memuji Tuhan melalui pujian penyembahan kita. Saat ini kita akan mendengarkan bagian firman Tuhan yang saya percaya akan memberkati kita. Terlebih dahulu mari kita berdoa. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk berkat yang melimpah yang Tuhan berikan dalam hidup kami. Kami telah memuji menyembah Tuhan. Tiba saatnya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Berkati firman Tuhan yang akan kami dengarkan untuk kami boleh mengerti, memahami, dan memberikan kami kekuatan untuk kami boleh melakukannya bagi hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saat ini kita akan membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 18. Kita akan membaca satu bagian dari Kejadian pasal 18. Kita akan baca ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Kejadian 18 ayat 1 sampai dengan yang ke-17. Saya akan membaca untuk kita semua. Mari Bapak Ibu yang di rumah bisa disimak di Alkitab masing-masing. Allah mengulangi menjanjikan seorang anak laki-laki kepada Abraham. Kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre, sedang ia duduk di pintu kemahnya waktu hari panas terik. Ketika ia mengangkat mukanya, ia melihat 3 orang berdiri di depannya. Sesudah dilihatnya mereka, ia berlari dari pintu kemahnya menyongsong mereka, lalu sujudlah ia sampai ke tanah, serta berkata, "Tuanku, jika aku telah mendapat kasih Tuanku, janganlah kiranya lampaui hambamu ini. Biarlah diambil air sedikit, basuhlah kakimu dan duduklah beristirahat di bawah pohon ini. Biarlah kau ambil sepotong roti supaya tuan-tuan segar kembali. Kemudian bolehlah tuan-tuan meneruskan perjalanannya. Sebab tuan-tuan telah datang ke tempat hambamu ini." Jawab mereka, "Perbuatlah seperti yang kau katakan itu." Lalu Abraham segera pergi ke kemah mendapatkan Sarah serta berkata, "Segeralah ambil 3 sukat tepung yang terbaik, remaslah itu dan buatlah roti bundar." Lalu berlarilah Abraham kepada lembu sapinya. Ia mengambil seekor anak lembu yang empuk dan baik dagingnya dan memberikannya kepada seorang bujangnya. Lalu orang ini segera mengolahnya. Kemudian diambilnya dadih dan susu serta anak lembu yang telah diolah itu, lalu dihidangkannya di depan orang-orang itu. Dan ia berdiri di dekat mereka di bawah pohon itu, sedang mereka makan. Lalu kata mereka kepadanya, "Di manakah Sarah, istrimu?" Jawabnya, "Di sana, di dalam kemah." Dan firman-Nya, "Sesungguhnya aku akan kembali tahun depan mendapatkan engkau. Pada waktu itulah Sarah istrimu akan mempunyai seorang anak laki-laki." Dan Sarah mendengarkan pada pintu kemah yang di belakangnya. Adapun Abraham dan Sarah telah tua dan lanjut umurnya, dan Sarah telah mati haid. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, "Akan berakhirkah aku setelah aku sudah layu, sedangkan tuanku sudah tua?" Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, "Mengapakah Sarah tertawa dan berkata, sungguhkah aku akan melahirkan anak sedangkan aku telah tua? Adakah sesuatu apapun yang mustahil untuk Tuhan? Pada waktu yang telah ditetapkan itu, tahun depan, aku akan kembali mendapatkan engkau." Pada waktu itulah Sarah mempunyai seorang anak laki-laki. Lalu Sarah menyangkal katanya, "Aku tidak tertawa, sebab ia takut." Tapi Tuhan berfirman, "Tidak, memang engkau tertawa." Ayat 16. Lalu berangkatlah orang-orang itu dari situ dan memandang ke arah Sodom, dan Abraham berjalan bersama-sama dengan mereka untuk mengantarkan mereka. Berpikirlah Tuhan, "Apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak melakukan ini?" Bapak Ibu, bagian firman Tuhan ini mungkin telah sering kita dengarkan, dan kita tahu persis apa yang terjadi setelah ini kepada Abraham. Dalam pasal 18 ini Allah kembali mengulangi janjinya. Setelah terlebih dahulu Allah menyatakan janji keturunan kepada Abraham di pasal yang ke-15. Di sana Abraham mencoba untuk bertanya kepada Tuhan, mengapa Tuhan tidak memberikannya keturunan. Dan Tuhan berkata bahwa Tuhan akan memberikan keturunan pada waktu yang telah ditetapkan Tuhan. Kita bisa melihat kembali ke pasal 17. Di sanalah Sarai mempunyai suatu usul agar suaminya Abraham menghampiri Hagar bundiknya, dan lahirlah Ismail bagi mereka. Tetapi seperti yang telah kita tahu bahwa Ismail bukanlah anak perjanjian. Anak perjanjian itu adalah Ishak. Dan pada pasal ini itulah yang kembali Tuhan ulangi janjinya bahwa ia akan menyatakan merealisasikan itu tahun depan, yaitu Sarah dan Abraham akan mendapatkan anak, yaitu Ishak. Pada saat ini kita akan melihat
apa yang terjadi kepada Abraham selama masa penantian itu. Kita tahu Bapak Ibu, anak itu adalah sesuatu yang kita dambakan setelah kita menikah. Jadi anak itu adalah hal yang kita tunggu-tunggu selama kita menikah. Tetapi pertanyaannya adalah, bagaimana dengan mereka yang sudah menikah tetapi tidak diberikan keturunan oleh Tuhan? Tetapi kita harus melihat bahwa tujuan pernikahan sebenarnya tidak harus mendapatkan anak. Ada orang-orang yang memang dikhususkan untuk tidak memperoleh keturunan, dan kemungkinan besar mereka bisa hidup dengan seperti itu, berdua saja dengan pasangannya, atau mereka bisa mengambil anak asuh untuk mereka asuh. Kita melihat pada bagian ini bahwa sebenarnya Tuhan menjanjikan anak kepada Abraham, dan itulah yang diulangi di pasal yang ke-18 ini. Kalau kita tarik pada diri kita, mungkin saat ini ada sesuatu yang kita nantikan. Jadi kita mengingat janji Tuhan bahwa sesuatu akan diberikan kepada kita, tetapi ada suatu masa, ada proses kita menunggu janji Tuhan itu. Apa yang terjadi sebenarnya di dalam penantian itu? Jadi tema khotbah pada saat ini saya memberikan judul, di mana Tuhan dalam penantian saudara. Di manakah Tuhan dalam penantian saya? Di manakah Tuhan dalam penantian saudara? Yang pertama, kalau kita baca ayat ini di pasal 18 ayat yang pertama, kemudian Tuhan menampakkan diri kepada Abraham dekat pohon tarbantin di Mamre. Sebenarnya dalam penantian kita itu, Tuhan ada di sana dan Dia mengunjungi kita. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah menyangka bahwa setelah Tuhan memberikan janjinya berlalu begitu saja. Dia tetap mengingat janjinya. Terkadang yang menjadi persoalan bagi kita adalah waktu Tuhan itu tidak sama dengan waktu kita. Kita berpikir bahwa saatnya sudah sekarang, menurut Tuhan belum. Kita berpikir saatnya belum tiba, menurut Tuhan sudah. Jadi hal-hal yang seperti ini yang terjadi dalam pikiran kita, akhirnya ada satu perasaan yang merasa ditinggalkan, merasa Tuhan tidak akan menepati janjinya. Tetapi kalau kita melihat bagian ini, Tuhan mengunjungi orang-orang yang dalam penantian, khususnya untuk janji-janjinya. Dikatakan di sana bahwa Tuhan datang dalam bentuk malaikat. Dan apa yang dilakukan oleh Abraham? Abraham langsung repot, Bapak Ibu. Artinya dia mencoba memberikan sesuatu yang terbaik kepada, dalam tanda kutip, tamunya. Dan dia sangat tahu bahwa itu adalah utusan Tuhan, malaikat Tuhan, itu Tuhan sendiri yang datang untuk mengunjunginya. Dia langsung mempersiapkan makanan yang terbaik. Dia langsung bilang kepada istrinya untuk mengolah tepung dan pergi ke kandangnya dan mengambil seekor binatang yang empuk dagingnya dan langsung diolah dan diberikan kepada tamunya tersebut. Jadi Bapak Ibu, jangan pernah lupa, jangan pernah merasa sendirian, jangan pernah merasa terpuruk, merasa Tuhan meninggalkan saudara di tengah saudara menantikan janji Tuhan. Mungkin sekarang ada orang-orang yang menantikan janji Tuhan seperti Abraham ini, menantikan keturunan. Jangan pernah berhenti berharap. Ketika itu menjadi bagian kita, Tuhan pasti memberikan itu. Tetapi kembali lagi bahwa yang Tuhan berikan kepada kita itu adalah yang terbaik. Ketika memang pada akhirnya Tuhan tidak memberikan kita keturunan, atau kita menantikan hal yang lain, misalnya kita ingin bekerja di perusahaan A, kita sangat berharap, kita sangat yakin bahwa kita diterima di sana. Tetapi ketika Tuhan katakan tidak, jangan sampai Anda kecewa. Mencobalah untuk melihat dari sisi Tuhan, apa sisi baiknya. Di akhir daripada periode kehidupan kita, Tuhan pasti akan menunjukkan bahwa itulah yang terbaik kepada diri kita. Itu yang pertama, bahwa Tuhan mengunjungi saudara, Tuhan mengunjungi saya di dalam proses penantian saya, khususnya akan janji Tuhan. Yang kedua, di pasal di ayat yang ke-12, pasal yang sama, dikatakan di sana bahwa ayat yang ke-12 saya akan baca. Jadi tertawalah Sarah dalam hatinya, katanya, akan berahikah aku? Sarah itu tertawa. Jadi artinya sebenarnya janji ini sudah dikatakan di pasal yang ke-15. Tuhan mengulanginya lagi. Tetapi Sarah tertawa. Karena apa? Kenapa Sarah tertawa? Dia melihat keadaannya. Dia melihat fakta dunia ini bahwa sebenarnya hal itu tidak mungkin. Dia tertawa.
Kembali lagi kepada kita Bapak Ibu. Apakah kita tertawa ketika janji Tuhan itu sepertinya berlawanan dengan formula, berlawanan dengan rumus yang ada di dunia ini? Mati haid Sarah dan Abraham sudah lanjut umurnya 99 tahun. Kita tertawa. Kalau kita tarik ke dalam diri kita, cenderung kita langsung menyalahkan Sarah dan Abraham pada saat itu. Tetapi kalau kita tarik dalam diri kita, kemungkinan kita bisa melakukan hal yang sama. Dan ini menjadi cerminan refleksi kepada diri kita. Apakah kita tertawa ketika kemustahilan itu Tuhan ingin nyatakan menjadi hal yang tidak mustahil? Jadi Bapak Ibu, jangan pernah ragu, jangan pernah tertawa ketika Tuhan menyatakan hal yang mustahil menurut pikiran saudara, menurut formula atau rumus dunia ini. Tuhan berdaulat atas segala sesuatu. Dalam proses penantian saudara, yakinlah bahwa Tuhan mampu melaksanakannya meskipun itu adalah hal yang mustahil menurut ukuran dunia ini. Itu hal yang kedua. Yang ketiga, ketika bagian ini selesai di satu perikop, saya masih melanjutkan 2 ayat yang di bawah, yaitu ayat 16 dan 17. Tapi sebelumnya kita lihat bahwa memang Abraham mengantarkan tamunya, mengantarkan Tuhan. Dan tadi Sarah itu mengelak bahwa dia tidak tertawa. Ayat Lembaga Alkitab Indonesia dalam terjemahan standar berkata bahwa Sarah memang tidak tertawa secara fisikly kelihatan, tertawa dalam hatinya. Tetapi Bapak Ibu lihat, Tuhan tahu. Meskipun saudara tertawa di dalam hati saudara, meskipun saudara menangis di dalam hati saudara, meskipun saudara menjerit di dalam hatimu, Tuhan tahu kedalaman hatimu. Tuhan tahu apa yang tersembunyi di dalamnya, dan Tuhan akan membuat itu menjadi terang benderang. Artinya ketika itu menjadi hal yang salah, maka Tuhan akan meluruskannya. Ketika hal itu menyulitkan saudara, maka Tuhan akan mengangkat saudara dari kesulitan itu. Dan yang ketiga adalah bahwa dikatakan di sana, Tuhan itu berkata kepada dirinya sendiri, berpikirlah Tuhan, apakah aku akan menyembunyikan kepada Abraham apa yang hendak kulakukan ini? Sesungguhnya Bapak Ibu, dalam proses penantian saudara, Tuhan tidak pernah menyembunyikan rencana-rencana besarnya dari diri saudara. Artinya rencana-rencana besarnya di luar diri saudara. Dikatakan bahwa di sana, tidak mungkin saya menyembunyikan ini dari Abraham, saya harus memberitahukannya. Jadi ketika saudara akrab dengan Tuhan, saudara akan merasakan bahwa Tuhan itu memberitahukan rencana-rencananya dalam hidup saudara, meskipun itu sepertinya tidak langsung berkenaan dengan saudara. Kalau kita mengingat bahwa Sodom di sanalah Lot tinggal, jadi kemungkinan ada urutan atau mungkin ada keterkaitan antara Abraham dengan Lot di bagian ini, sehingga Tuhan berkepentingan harus memberitahukan ini kepada Abraham. Dan memang Tuhan memberitahukannya, dan Bapak Ibu tahu di sana Abraham dan Tuhan tawar menawar. Akankah kau tunggang balikan orang itu jika ada 50 orang, 45 orang, 40, 30, 20 dan 10? Akhirnya memang 10 orang tidak ditemukan, dan akhirnya Tuhan menunggang balikan kota Sodom dan Gomora karena dosa mereka. Dan inilah yang bisa saya bagikan kepada kita semua pada saat ini. Di manakah Tuhan dalam proses penantian saudara? Yang pertama, Tuhan mengunjungi saudara ketika proses penantian itu terjadi. Ketika saudara masih menantikan janji itu, Tuhan melihat dan Dia mengunjungi saudara. Yang kedua, jangan pernah ragu, jangan pernah tertawa ketika penantian itu terasa mustahil dari sudut pandang dunia ini. Yang ketiga, ketika saudara akrab dengan Tuhan, Tuhan akan menyatakan rahasianya, menyatakan rencananya, meskipun rencana itu tidak berkenan langsung dengan diri saudara. Karena kenapa? Karena Tuhan berkepentingan bahwa saudara harus tahu rencananya dilaksanakan terhadap suatu tempat atau suatu keadaan. Demikian Bapak Ibu yang bisa saya bagikan, kiranya firman Tuhan ini menolong dan memberkati kita semua. Bapak Ibu sedang menantikan apapun, percayalah bahwa Tuhan sanggup melaksanakan janjinya. Di bagian selanjutnya kita akan melihat bahwa benar Tuhan memberikan Ishak kepada Abraham, dan di sanalah Abraham dan Sarah melihat bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan dia. Tuhan menyatakan janjinya tepat pada waktunya.
Mari Bapak Ibu kita berdoa. Terima kasih untuk firman-Mu yang telah memberkati kami. Kami percaya bahwa janji-Mu ya dan amin bagi setiap kami. Ada penantian di dalam diri kami ya Tuhan. Berbagai macam hal, penantian-penantian itu kami serahkan di dalam tangan Tuhan. Kami terlalu percaya bahwa Engkau Tuhan menjanjikan banyak hal yang baik akan diri kami. Di saat itulah kami menantikan itu digenapi. Kami selalu yakin dan kami percaya kami tidak akan pernah takut. Kami tidak akan pernah ragu dan kami tidak akan pernah tertawa. Meskipun penantian kami itu secara mustahil di atas untuk dunia ini, tetapi di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Semua bisa terjadi karena Engkau adalah Allah yang berkuasa, Allah yang mampu melaksanakan janji-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih untuk setiap kaum wanita Hadasa yang mungkin bersama dengan keluarga siang hari ini ada di rumah menikmati bagian firman Tuhan ini dan ibadah kami. Tuhan berkati mereka. Proses penantian apapun, Tuhan Engkau tolong agar kami tetap kuat. Sebab kami percaya pada waktu yang tepat Engkau akan memberikan itu bagi diri kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Bapak, berkati komisi ini. Setiap pengurus Tuhan tolong. Bangsa dan negeri kami Indonesia kami serahkan dalam tangan Tuhan. Bila Tuhan memberikan hikmat kepada pemimpin negeri kami untuk mengambil keputusan yang terbaik untuk kebaikan negeri ini, untuk penanganan COVID-19, Tuhan tolong. Semua petugas-petugas medis Tuhan tolong. Korban-korban yang telah terpapar COVID, Tuhan Engkau sembuhkan. Terima kasih Bapak untuk resesi ekonomi yang terjadi saat ini. Kami percaya Engkau punya maksud dan Tuhan akan menolong bangsa kami di dalam proses ini. Terima kasih Bapak, kami serahkan hidup kami serahkan keberadaan kami di dalam tangan penyertaan Tuhan. Doa kami yang tidak sempurna, kami alaskan dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Mari setiap yang percaya bersama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati. Salam.